ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ada orang mengatakan Nabi SAW tidak pernah sama sekali salat tahiyatul masjid. Apa dalilnya? Karena rumahnya Nabi di dalam masjid. Betulkah ini? Cung, 1 menit. Ada buku judulnya Athathun Nabi wa Mata'uhu. Saya ambil buku ini dulu gratisan sih ya. Saya dapat di Lajnah Daimah, dikasih. Di sini ada gambar kotak-kotak ya. Masjid Nabawi sebelah sini. Kamarnya Aisyah sebelahnya di bagian utaranya. Maaf, di bagian selatannya. Kemudian setelah itu kamarnya Saudah. Sebelah sini kamarnya Fatimah. Sebelah sini kamarnya Zainab dan Ummu Salamah. Sebelah sini ada kamar, lalu kamar, lalu kamar, lalu kamar, lalu kamar. Sebelah sananya di bagian selatannya ada kamarnya Hafsah. Dan dari data ini terpisah letaknya, bukan di dalam masjid. Maka kalau alasannya Nabi SAW tidak pernah sholat tahiyatul masjid dengan alasan Nabi SAW rumahnya dalam masjid, maka dalilnya sudah salah. Nabi rumahnya nggak dalam masjid, Nabi rumahnya sampingnya masjid. Kalau antum datang ke Masjid Nabawi, semoga Allah memberikan rezekinya kapan-kapan. Travel saya sebelah sana. Kalau antum datang, masuk lewat pintu salam, antum jalan, antum akan dapati kiblat sebelah sana. Ada 5 shaf kurang lebih. Jalan sedikit, hadap ke belakang, di belakangnya kiblat, antum akan dapati mimbar. Lalu jalan lagi sedikit, antum akan dapati kuburnya Nabi. Dan kuburnya Nabi ini adalah di dalam kamarnya Aisyah. Di sini. Kiblatnya ke sana. Kamarnya Aisyah sebelah sini. Dan Nabi SAW dikuburkan di situ. Kalau antum ke Masjid Nabawi, antum akan dapati area Raudhah namanya, yang orang berlari-lari berjubel-jubel untuk memasukinya. Di atas papannya akan ada tulisan ini, ma baina baiti wal mimbari raudhatun min riyadil jannah. Spot area kecil yang terletak di antara raudhah, di antara rumahku sampai dengan mimbar adalah salah satu dari taman surga. Disebut dengan raudhah. Kita nggak usah bicarakan dulu raudhah itu apa, mau ngapain di situ, itu bukan pembahasan kita. Kata-kata Nabi SAW, area yang terletak di antara rumahku sampai dengan mimbar menunjukkan bahwa mimbar letaknya dalam rumah atau di luar rumah? Jawab, di luar rumah atau dalam rumah? Luar rumah. Rumahku sampai dengan mimbar menunjukkan bahwa rumahnya Nabi bukan dalamnya masjid. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk-duduk sampai dia salat 2 rakaat. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW yang menyuruhnya. Ketiga, ada hadis Nabi SAW ketika Nabi sedang berkhutbah, masuk ke dalam masjid seorang laki-laki yang karena melihat Nabi sudah di atas mimbar, maka dia pun langsung duduk. Namanya Sulaik al-Ghatafani. Nabi menghentikan khutbahnya lalu berkata, "Hei Sulaik, sudah sholat?" Sulaik mengatakan, "Belum." Maka Nabi bilang, "Bangkit dulu, sholat 2 rakaat dan perpendek sholatmu."
Sebegitunya Nabi SAW tentang sholat tahiyatul masjid, hingga khutbah dihentikan dan menyuruh sahabat yang sudah terlanjur duduk suruh bangkit lagi. Apa iya Nabi SAW meninggalkannya? Keempat, sang dai tersebut juga mengatakan, antum buka saja kitab hadis manapun, antum gak akan dapat Nabi SAW sholat tahiyatul masjid. Ini perkataan dusta. Selain perkataan yang saya katakan, kalau memang mencarinya dengan lafaz tahiyatul masjid, ya iyalah, nggak akan pernah ketemu. Kalau dengan lafaz salat tahiyatul masjid, karena salat tahiyatul masjid itu masyru' bukan dengan zatnya. Karena Nabi hanya mengucapkan, barang siapa masuk dalam masjid jangan dulu duduk sebelum salat 2 rakaat. Memang tidak dengan lafaz tahiyatul masjid. Lafaz tahiyatul masjid adalah lafaznya para ulama. Antum buka buku-buku fikih, antum akan dapati sholat tahiyatul masjid. Itu yang menamakannya siapa? Para ulama. Ya, sebagaimana istilah intizar, sholat intizar, sholat syuruk, dengan lafaz yang bukan dengan lafaz tahiyatul masjid memang. Makanya setengah mati sampai hari kiamat nyari dengan lafaz tahiyatul masjid di dalam kitab hadis memang susah. Mungkin itu yang beliau maksudkan sehingga tidak akan bisa didapatkan. Tetapi Nabi SAW, beliau menyuruhnya dan dia masyru'. Sampai-sampai sebagian ulama mewajibkannya, karena tahiyatul masjid datang dalam bentuk perintah. Dan hukum asal perintah apa? Wajib. Meskipun saya pribadi lebih milih pendapat yang mengatakan sunnah saja, dengan dalil hadis Badui yang bertanya tentang sholat yang diwajibkan untuk dirinya, dan Nabi tidak menyebutkan tahiyatul masjid. Sekarang kelima, bagaimana dengan pendapat para ulama yang bukan kita, maksudnya yang sebelum kita? Para ulama diantaranya misalnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang kejadian Isra Mi'raj. Sifatul Isra wal Mi'raj al-mustafadatu minan nususi. Sifat Isra Mi'raj yang bisa diambil faedahnya dari nas-nas. Saya bacakan. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir fi tafsirih, berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wal haqqu annahu alaihi salatu wassalam usriya bihi yaqzatan la manama. Nabi SAW itu yang benar adalah beliau diisrakan betul-betul dengan jasadnya, dengan dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Karena ada orang mengatakan Isra Mi'raj itu cuma mimpi. Yang benar adalah jasadnya. Min Makkah ila Baitul Maqdis, berjalan atau berkendaraan dari Mekkah sampai ke Baitul Maqdis. Raqiban al-buraq, mengendarai seekor hewan yang disebut dengan buraq. Falamman taha ila babil masjid rabatat dabbata 'inda al-babi. Ketika Rasulullah SAW sampai di pintu masjid, maka beliau pun mengikat dabbahnya yaitu buraq di pintunya. Wa dakhalahu, kemudian Nabi memasuki masjid itu. Fasalla fi qiblatihi, kemudian Nabi SAW salat di bagian kiblatnya. Tahiyatul masjid rakaatain, yaitu salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ada juga yang mengatakan, tapi kan Nabi SAW tidak pernah diketahui beliau salat tahiyatul masjid. Tidak pernah diketahui hal itu. Maka kita katakan al-musbit muqaddamun ala nafi. Ada kaidah yang mengatakan yang menetapkan harus lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Yang menetapkan misalnya dalil-dalil arahan suruhan Nabi kepada Sulaik al-Ghatafani, dalil umum di mana Nabi mengatakan kalau masuk masjid jangan duduk sebelum sholat. Itu menetapkan adanya tahiyatul masjid. Atau para ulama seperti Ibnu Katsir tadi saya katakan, beliau mengatakan dengan lafaz yang jelas, fa shalla tahiyatul masjid rakaatain, beliau salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Mereka semua menetapkan, mengitsbat namanya. Dan ini harus lebih dikedepankan daripada yang menafikan.
yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah sholat sama sekali. Jangankan orang di zaman ini, bila ada di antara para sahabat yang menafikan sesuatu, lalu ternyata terbantahkan oleh sahabat yang lain yang menetapkan, maka yang menetapkan harus lebih didahulukan. Aisyah mengatakan, kalau ada orang menyebutkan bahwa Nabi SAW pipis berdiri, maka dia dusta atas nama Nabi. Ada sahabat yang lain yang mengatakan, saya lihat dengan mata saya Nabi pipis berdiri. Maka yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang menafikan. Kalau ada yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah sama sekali sholat tahiyatul masjid, maka dia harus dibuang. Dikarenakan terlalu banyak dalil, bahkan perkataan para ulama, penjelasan para ulama yang menyebutkan bahwa Nabi SAW sholat tahiyatul masjid. Sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah, manhaj salaf itu mengajarkan kepada kita tidak boleh berkata-kata, menafsirkan, mengucapkan masalah agama dengan penafsiran pribadi. Dia harus berlandaskan pada perkataan para sahabat. Bila pun antum tidak dapati, maka minimal antum menukilnya dari ulama yang dikenal sebagai ulama. Menyebutkan sesuatu, lalu antum mengatakan, saya dengar dari Syekh Fulan. Saya dengan keterbatasan saya, mungkin antum yang sering ikut kajian, mungkin antum pernah mendengar. Saya mendengar ini dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ulama internasional mu'tabar. Saya mendengar ini dari Syekh Abdul Razak bin Muhammad Abdul Husain Al-Abbad, yang antum sudah tahu. Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, anggota Hay'ah Kibar Ulama. Saya mendengar ini waktu saya duduk di kajian misalnya Syekh Anis Tahir. Saya mendengar ini, perkataan ini, penjelasan seperti ini dari Syekh Abdurrahman Al-Ajlan ketika saya duduk di Masjidil Haram ikut kajian setelah sholat maghrib. Bukan dengan tafsir pribadi, tetapi dengan perkataan para ulama yang lebih tahu dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.